Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga kalian dan anggota keluarga kalian yang lain dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia dari tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Untuk kali ini kita akan membahas berbagai hal tentang tokoh dalam teks fiksi. Tanpa banyak membuang waktu, mari segera kita mulai pembelajarannya. Teks fiksi dibuat oleh penulisnya berdasarkan imajinasi penulis yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Isinya pun bukanlah sebuah kejadian nyata. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Sementara tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo, ingat kembali bahwa dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang selalu ada di sepanjang cerita dan memengaruhi alur cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh lawan main dari tokoh protagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks berikut. Si tengah kebingungan, sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Di dalam cuplikan tersebut, si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Sementara itu, tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Sedangkan si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Kita sudah mengenal tokoh dalam teks fiksi, bukan? Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Ketiga peran tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Kita dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Pada teks fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Pada tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat, ada bawang merah dan bawang putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis yang memiliki watak tidak baik. Setelah kalian menyimak materi pembelajaran untuk hari ini, silakan kalian baca buku cerita rakyat
yang bisa berupa legenda, fabel, mite, atau cerita jenaka. Lalu, buatlah laporan tentang cerita rakyat yang kalian baca dengan format sebagai berikut. Dengan menuliskan judul ceritanya, inti singkat ceritanya, siapakah tokoh utama, tokoh tambahan, lalu tokoh protagonis dan tokoh antagonis, beserta sifat tokoh-tokoh tersebut. Kalian kerjakan di buku tugas tematik kalian masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada yang salah. Dan ingat, untuk selalu menjaga kesehatan, rajin beribadah, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.